Tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya terkait cara kalibrasi peralatan di laboratorium kimia klinik ya, yaitu alat sentrifuge dan spektrofotometer ya. Baik, saya share screen. Ya, jadi materinya terkait kalibrasi alat ya, instrumentasi laboratorium klinik ya, spektrofotometer dan sentrifuge. Ya, terkait alat spektrofotometer ya. Jadi definisinya spektrofotometer itu merupakan peralatan ya dari spektrofotometer dan fotometer ya. Jadi spektrofotometer ini bisa menghasilkan sinar ya dari spektrum panjang gelombang tertentu ya. Dan fotometer itu merupakan alat pengukur intensitas cahaya ya yang ditransmisikan ataupun diabsorpsikan ya. Jadi ada penyerapan. Jadi spektrofotometer ini ya digunakan untuk mengukur ya transmitan maupun suatu absorben ya, suatu sampel ya sebagai fungsi dari suatu panjang gelombang ya. Panjang gelombang ya dari tiap media. Jadi tiap media akan menyerap cahaya ya pada panjang gelombang tertentu tergantung pada senyawa atau warna yang terbentuk ya. Jadi setiap larutan itu memiliki panjang gelombang tertentu ya. Nah, jadi nilai absorbansi dari cahaya yang diserap ya sebanding dengan konsentrasi larutan di dalam kuvet ya. Jadi sebenarnya prinsip dasar dari spektrofotometer itu adalah absorbansi itu ya. Penyerapan itu akan berbanding lurus ya dengan konsentrasi larutan apabila dibaca pada panjang gelombang serapan maksimumnya. Jadi kita ketahui ya bahwa setiap pemeriksaan itu memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda ya. Jadi pada penggunaan spektrofotometer ya, dalam pemeriksaan itu harus dipastikan panjang gelombangnya ya, karena hasilnya itu absorbansi itu akan sesuai dengan konsentrasi dengan catatan apabila dibaca pada panjang gelombang serapan maksimumnya ya. Jadi adapun prinsipnya ya, jadi cahaya yang berasal dari lampu itu teruskan melalui lensa menuju monokromator ya. Jadi monokromator, lalu cahaya itu ya, cahaya yang diubah menjadi dari cahaya polikromatis ya, cahaya yang banyak ya polikromatis menjadi cahaya tunggal ya atau monokromatis ya. Jadi berkas cahaya yang dilewatkan pada sampel ya mengandung zat konsentrasi tertentu ya. Cahaya yang terbentuk ya, jadi ada yang diserap, diabsorbansi, dan ada pula yang dilewatkan ya. Jadi cahaya yang ada itu ada yang diserap dan ada yang lewat ya. Cahaya yang lewat itu akan diterima oleh detektor ya. Detektor setelah itu cahaya diterima, dihitung ya untuk mengetahui cahaya yang diserap sampel ya. Jadi cahaya yang diserap ini akan sebanding dengan konsentrasi ya, dengan konsentrasi zat yang ada pada sampel itu ya. Jadi cahaya yang diserap ini sebanding dengan konsentrasi ya
ada pada sampel ya. Jadi akan diketahui ya konsentrasi zat itu secara kuantitatif ya. Jadi ini bisa diketahui secara kuantitatif ya. Jadi ada nilainya ya. Jadi nilai yang keluar ya dari hasil absorbansi itu ya. Jadi ini langkah kerja ya dari penggunaan alat spektro ya untuk kalibrasi ya. Jadi pertama itu kita harus menyiapkan ya sampel yang akan dianalisa terlebih dahulu ya. Dan juga larutan kontrolnya ataupun blanknya ya atau blanko. Jadi bisa dilakukan ini sambil menyalakan spektrofotometer terlebih dahulu ya. Terus jangan lupa untuk membersihkan tabung reaksi ya ataupun kuvet ya. Jadi semuanya dipastikan dalam kondisi bersih ya. Jadi dimasukkan sampel pada kuvet ya. Dan juga diingat untuk mengelap ya bagian luar kuvet ya. Jadi menggunakan kain yang bebas serat ya. Jadi pada tahap selanjutnya ya, jadi di sini harus mengatur ya, menentukan panjang gelombang cahaya ya, untuk menganalisis sampel yang telah disiapkan. Jadi tergantung pemeriksaannya ya, jadi ditentukan panjang gelombangnya. Ya, jadi selanjutnya akan dilakukan kalibrasi ya. Jadi kalibrasi di sini menentukan diletakkan larutan kontrol ya pada kuvet ya. Terus ditutup ya spektrofotometernya ya. Jadi jangan lupa untuk mencatat nilai yang ditunjukkan ya. Karena ini akan dibutuhkan ya. Setelah itu yang harus dipastikan juga harus menetapkan tentang pengukuran ya untuk konsentrasi ya. Jadi kisaran ini mungkin sempit ya, antara 0,1 ya hingga 1 ppm ya, atau yang lebar misalnya 1 hingga 10 ppm ya. Terus Anda harus mengeluarkan larutan kontrol ya, dan juga hasil uji kalibrasi ya. Jadi jarum pada layar harus pada angka 0 ya. Jika tidak ya, maka harus mengulang proses kalibrasi ya. Jadi selanjutnya mengukur absorbansi dari sampel ya. Jadi masukkan sampel ya setelah mengeluarkan kontrol ya. Jadi di sini ditunggu beberapa detik sampai angka pada layar berhenti ya. Dan jarum menjadi stabil ya. Jadi jangan lupa mencatat hasil absorbansi ya. Setelah itu ya selanjutnya akan dilakukan perbandingan dengan hasil yang telah dicatat ya. Jangan lupa untuk mengeluarkan, membersihkan kuvet ya. Dan setelah itu dibersihkan, dimatikan kuvetnya ya, di spektronya ya. Setelah itu dicabut dari daya listrik ya, bila alat tidak digunakan dalam waktu dekat ya. Ini terkait cara penggunaan ya. Jadi di sini untuk cara kalibrasi ya. Jadi di sini ada beberapa tahapan ya dari proses kalibrasi spektro ya. Jadi dipastikan bahwa spektro itu telah terpasang dengan benar ya, dan telah dilakukan kalibrasi ya. Jadi disiapkan larutan standar ya digunakan untuk kalibrasi ya. Jadi bisa berupa larutan garam, asam yang memiliki konsentrasi yang sudah diketahui ya. Jadi memasukkan larutan standar ya, larutan standar ke kuvet ya ataupun tabung transparan. Lalu dipasang dalam spektrofotometer ya. Jadi diatur panjang gelombang yang akan digunakan untuk pengukuran ya. Jadi panjang gelombang yang tepat ya, jadi yang sesuai ya. Yang telah terkalibrasi sebelumnya. Untuk rentang konsentrasi yang akan diukur ya, bisa rentang yang sangat kecil ya, maupun yang besar ya. Yang sangat kecil misalnya 0,1 hingga 1 ppm ya. Kalau rentang yang besar misalnya 1 hingga 10 ppm ya. Setelah itu akan dilakukan pengukuran ya dengan menekan tombol start ya pada spektrofotometer ya. Jadi dipastikan bahwa konsentrasi larutan standar ya telah terukur dengan tepat dengan menggunakan skala pada alat.
Setelah itu dilakukan pengulangan ya, proses pengukuran untuk beberapa kali pengukuran dengan menggunakan larutan standar yang berbeda ya. Ini akan membantu ya, memberikan konfirmasi bahwa spektrofotometer telah terkalibrasi dengan tepat ya. Setelah selesai dilakukan kalibrasi ya, simpan hasil pengukuran dan catat ya tanggal kalibrasi terakhir. Jadi ini fungsinya untuk memantau kinerja spektrofotometer ya dari waktu ke waktu. Ini ya nanti kita melihat atau video pelaksanaan kalibrasi ya. Sekarang kita masuk dulu ke sentrifuge ya. Jadi sentrifuge ini adalah alat ya yang menggunakan mesin untuk memutar sampel dengan kecepatan tinggi. Jadi menggunakan dengan kecepatan tinggi ya. Jadi sentrifuge ya berasal dari kata sentrifugasi atau sentrifugal ya. Jadi gaya yang terjadi ketika objek itu berputar ya. Jadi sampel yang ingin diendapkan dimasukkan ke dalam consumable ya, yang disebut dengan tube ya, yang diletakkan sejajar di dalam alat sentrifuge. Jadi saya pikir semuanya sudah pernah menggunakan alat sentrifuge ini ya. Jadi sebenarnya untuk sentrifuge ini adalah memisahkan sampel ya menjadi dua fase ya dengan pemutaran dan kecepatan tinggi ya. Jadi dengan kecepatan tersebut ya, dengan putaran tersebut sampel larutnya memiliki massa lebih berat akan berkumpul di bawah ya, disebut juga bagian pelet ya, bagian pelet ya, dan bagian lainnya memiliki massa lebih rendah yang ada di atas ya, atau disebut supernatan ya. Jadi yang bawah itu endapan ya. Jadi di lab klinik ini biasanya digunakan untuk pemeriksaan sampel darah ya, maupun urinalisa ya, untuk pemeriksaan sedimen urin ya. Jadi kalau pemeriksaan hematologi ya, pelajar darah dan gangguan pada darah ya. Jadi di sini digunakan untuk memisahkan komponen sel darah ya, pengolahan sampel urin, memisahkan serum dan pada pemeriksaan hematokrit. Jadi sebenarnya ya tujuan dan prinsip dari sentrifuge ini ya pemisahan adalah pemisahan ya molekul dari sel ataupun organel selulernya ya. Jadi dari pemisahan ini menggunakan gaya gravitasi ya. Sebenarnya menggunakan gaya gravitasi sehingga menyebabkan partikel tersuspensi ya dalam suatu wadah jatuh ke dasar wadah ya. Jadi dengan mengubah efek gravitasi pada partikel tersuspensi, ini laju pengendapan dapat dikendalikan ya. Jadi harus menempatkan wadah ya yang berisi partikel ya tersuspensi secara hati-hati ya, dan akan diputar pada kecepatan tertentu ya. Jadi sebenarnya prinsip ya dari sentrifuge ini adalah untuk memisahkan partikel ya yang terkandung dalam satu larutan ya berdasarkan ukuran bentuk, kerapatan molekul ya, viskositas ya dari medium ya serta kecepatan rotor ya. Jadi yang dimanfaatkan di sini adalah gaya sentrifugal ya atau gaya putar ya menjauhi dari pusat lingkaran ya. Jadi partikel yang besar itu akan otomatis menjauh ya, partikel yang kecil akan berkumpul ya dan membentuk endapan di bagian bawah ya. Jadi semakin besar perbedaan kerapatan antara partikel larutan, maka semakin cepat pergerakannya ya. Namun ya untuk partikel dengan kerapatan lebih besar akan berkumpul di dasar ya, membentuk sedimentasi terpisah dari partikel yang kerapatannya lebih rendah ya, dan akan mengapung di atasnya ya. Jadi ini akan menjadi supernatan ya. Ya jadi ini misalnya adalah prosedurnya ya terlebih dahulu ya. Dimasukkan ke dalam tabung ya, maka harus diseimbangkan ya. Jadi harus penggunaan sentrifuge itu harus seimbang sisi kiri dan sisi kanan ya. Penyeimbang bisa saja menggunakan tabung sampel yang sudah diisi ya, disamakan ukuran dan beratnya. Dilakukan putaran gerak sesuai dengan putaran RPM ya atau rotasi per menit ya. Namun biasanya di sini ya untuk
RPM dari fabrikasi itu biasanya dibatasi range-nya misalnya 500 sampai 3000 RPM ya. Syaratnya ya di menghidupkan sentrifugal ya, rotor dimasukkan dan dipasang dengan benar, rotor telah dimuat dengan benar ya. Tutup rotor telah dipasang dengan benar ya. Tutup sentrifus ditutup ya. Jadi bisa ada resiko ya apabila tutup rotor ini tidak terpasang dengan benar ya. Jadi hanya sentrifus dengan rotor ya, dan tutup rotor dikencangkan dengan kuat ya. Jadi kalau yang sentrifus otomatis sampai terdengar bunyi klik ya, berarti sudah tertutup dengan baik ya. Jika suara tidak bisa terjadi pada saat sentrifus dimulai, rotor atau tutup mungkin bisa tidak terpasang dengan benar ya. Cara tekan tombol mulai, berhenti kunci untuk menghentikan sentrifugasi. Jadi di sini dipastikan bahwa sebelum dimulai ya, jadi dipastikan itu sudah tertutup ya sesuai dengan standarnya. Kalau udah otomatis biasanya ada bunyi klik ya untuk memastikan alat itu sudah tertutup ya. Ini adalah cara perawatan ya dari sentrifus ya. Jadi dibersihkan ya dengan alat ya, dengan lap bersih ya, dilap dengan kain kering setiap selesai bekerja ya. Dibersihkan bagian dinding dalam tabung ya dengan larutan antiseptik setiap minggu ya, ini bila terjadi tumpahan ya ataupun ada tabung yang pecah ya. Jadi pada penggunaan sentrifus ya menggunakan ukuran dengan tipe yang sesuai dengan setiap sentrifus ya. Terus dipastikan juga penutup telah menutup dengan baik dan kencang ya sebelum sentrifus dijalankan. Bantalannya ya, bantalan juga pada wadah tabung ya diperiksa ya. Jangan sampai ada kotoran ya atau ceceran zat yang ditimbang ya. Gunakan force ya untuk mengangkat bahan yang akan ditimbang untuk mencegah adanya pengotoran lemak, ya, lembab, keringat dari tangan ya. Jadi ini adalah untuk proses kalibrasi sentrifus ya. Jadi menggunakan alat tachometer ya. Untuk RPM-nya ya. Jadi menggunakan alat tachometer ya. Yaitu salah satu ujung kabel dikaitkan dengan kumparan yang ada dalam motor ya. Ataupun ujung satunya lagi dihubungkan dengan alat tachometer itu ya. Jadi ditempatkan sentrifus pada RPM yang sering dipakai ya. Lalu dijalankan ya. Setelah itu dicatat RPM yang ditunjukkan oleh meter yang ada pada tachometer itu ya. Sedangkan untuk alat tachometer yang elektrikal ya, caranya itu diletakkan bagian magnet ya sekeliling koil hingga timbul aliran listrik ya saat dijalankan. Terus ditempatkan sentrifus ya pada RPM yang sering digunakan lalu dijalankan. Setelah itu aliran listrik akan menggerakkan bagian meter ya, kemudian catat RPM yang ditunjukkan oleh meter pada tachometer. Ini untuk kalibrasi RPM ya. Sedangkan untuk kalibrasi timer ya, itu sentrifus ya, jadi diatur sentrifus ya pada waktu yang sering digunakan ya, dijalankan sentrifus ya bersamaan dengan menjalankan stopwatch ya. Pada saat sentrifus berhenti dengan bersamaan dimatikan stopwatch-nya ya. Jadi mencatat waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch ya. Jadi dilakukan langkah-langkah ini berapa kali ya untuk menentukan ya apakah timernya masih berfungsi dengan baik ya. Apabila nilai rata-ratanya kurang lebih 10% dari waktu yang sering digunakan ya. Jadi sebenarnya ini adalah rangkuman ya dari materi ya. Jadi spektrofotometer ini adalah alat yang digunakan ya, alat yang bisa mengukur konsentrasi zat larutan ya. Jadi menghasilkan sinar ya dengan panjang gelombang tertentu, jadi bisa mengukur intensitas cahaya ya yang ditransmisikan atau diabsorpsi. Jadi konsentrasi itu akan berbanding lurus dengan absorbansi ya apabila dibaca pada panjang gelombang serapan maksimumnya ya. Nah, sedangkan sentrifus ini adalah
alat ya yang menggunakan motor listrik untuk memutar ya, jadi menggunakan gaya sentrifugal ya. Jadi tujuan kalibrasi ya adalah untuk mencapai ketertelusuran pengukuran. Ini adalah contoh latihan soal ya. Jadi di sini soalnya itu spektrofotometer UV-Vis ya, dalam penggunaan belangkonya itu tujuannya apa ya? Apakah menghilangkan gangguan pelarut, menghilangkan gangguan metrik, mendapatkan akurasi tinggi, memperjelas pembacaan respon analit, ataupun semua jawaban benar. Ya yang ini ya. Ya ini coba kita lihat ya salah satu video ya dari proses kalibrasi alat. Ya. Coba kita cek dulu. Oh ini ya, jadi ini coba kita lihat dari gambaran pelaksanaan kalibrasi alat sentrifuge ya. Mungkin enggak semuanya yang di prosesnya aja ya. Langsung aja ya. Adalah bagian-bagian ya dari sentrifuge. Mungkin kita langsung aja ke kalibrasi ya, proses kalibrasi ini. Ini usaha perawatan ya dari sentrifuge ya, ditempatkan pada tempat yang datar, kurang tiba sesuai, harus dibuat seimbang. Selanjutnya ini masih proses ya dari sentrifuge ini ya. Tidak seimbang dengan tutup terbuka, jangan menggunakan sentrifuge dengan kecepatan lebih tinggi dari diperlukan.
Selanjutnya yang jadi ini menggunakan tachometer mekanik ya. Proses kalibrasi ya. Tachometer elektrik. Kita langsung aja. Lima persen. Jadi di sini ada 3 tipe ya. Mengontrol putaran, mengontrol waktu, mengontrol kecepatan waktu dan suhu. Diletakkan apa ya? Sekitar abu-abu. Putaran 30 detik. Membakar, menyalakan alat velocimeter. Tambah abu-abu pada alat velocimeter. Kecepatan RPM. Diulangi prosedur 3 kali. Menghitung nilai rata-rata. Kecepatan putaran ya, jadi ini menghitung putaran. Ini yang tipe 3 mengatur kecepatan waktu dan suhu ya. Setting program suhu ya. 20 detik dilakukan tombol start. Dicatat suhu. Adalah perhitungan hasil ya, batas toleransi kurang lebih 1% ya. Nilai koreksi standar ya, jumlah nilai data per jumlah pemeriksaan. Jadi di sini menghitung nilai akurasi pembacaan ya, sama koefisien variasi. Nah, S di sini adalah standar deviasi ya. Jadi di sini menghitung nilai standar deviasi dan koefisien variasi. Ini langsung aja di hasil.
Jadi tadi adalah gambaran ya untuk pelaksanaan kalibrasi ya, kalibrasi sentrifuge ya. Jadi mungkin nanti bisa mengeksplor ya dari video-video ya yang ada terkait pelaksanaan kalibrasi untuk sentrifuge ya, maupun kalibrasi dari alat spektrofotometer ya. Jadi sebenarnya untuk sentrifuge ini ya, kalibrasinya itu ya, jadi persyaratan hasil itu ya, kecepatan putar RPM diterima jika nilai rata-rata yang diperoleh itu plus minus 5 RPM ya. Nah seharusnya. Jadi kedua ya, timer dan waktu ini ya untuk hasil ya. Supaya saya coba share screen lagi ya. Jadi ini adalah gambaran hasil ya dari kalibrasi sentrifuge ya. Jadi di sini ya hasilnya itu jadi ada perhitungan ya, menghitung nilai CV dan standar deviasi ya. Jadi persyaratan hasilnya di sini ya, kecepatan putar RPM masih dapat diterima jika nilai rata-rata yang diperoleh adalah, jadi nilai rata-rata ya, jadi tadi kan ada pengulangan ya, jadi rata-ratanya itu diperoleh kurang lebih 5% ya dari RPM yang seharusnya ya. Terus timer waktu masih dapat diterima bila nilai rata-ratanya itu kurang lebih 10% ya. Jadi waktu seharusnya kan udah ada nilai standarnya ya. Jadi nanti nilai rata-ratanya itu dibandingkan dengan standar ya. Jadi di sini kurang lebih 10% ya untuk waktu ya. Terus selanjutnya bila nilai CV-nya kurang dari 5% ya, berarti presisi alat tersebut baik ya. Terus di sini diberi keterangan dengan label hijau atau stiker hijau ya. Jadi di sini ada informasinya ya, kalibrasinya ya, ID-nya ya, tanggalnya kapan pelaksanaannya. Jadi ini ada hasil ya untuk kalibrasi sentrifuge ya. Jadi persyaratan hasilnya untuk kalibrasi sentrifuge ya. Ini mungkin nanti bisa mengeksplor kembali ya untuk pelaksanaan ya, atau cara kalibrasi peralatan ya, baik itu dengan spektrofotometer ataupun dengan alat sentrifuge ini ya. Mungkin sekian untuk materi hari ini ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.